Dengarin sih. Halo, assalamualaikum. Dengar varian suara. Oke. Selamat bergabung Bapak Ibu semua, Ya. Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Semangat pagi, terus berinovasi ya untuk Indonesia. Kita tunggu rekan-rekan kita dulu ya, sekitar 5 sampai 7 menit. Saat ini yang sudah bergabung 149 partisian. Nah, kita tunggu ya. Dan sambil menunggu nih, dari pemateri sedang mau join ya, dari Bapak Dr. Eng Ismet Isnaini MSc, seorang risetor nuklir dari Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional, tempatnya di Puspitek, Tangerang Selatan. Nah, sudah ada, Mas. Alhamdulillah, Bapak Dr. Eng Ismet Isnaini sudah hadir. Kita menunggu dulu Pak Ismet ya. Ya, siap-siap. 5 menit atau 5 menit untuk dimulai, karena mungkin banyak rekan-rekan kita masih terkendala jaringan. Ya, betul. Ini ada dari Indonesia tengah juga mungkin? Tengah dengan dan beda timur waktu. ada. Oh, ada ya. Berarti ada yang jam 2 dan jam 3 ya? Iya, Pak. Siap. Dari Indonesia Tengah ada. Luar biasa, Indonesia Tengah hadir. Ini dari Sabang sampai Merauke ya, kita jalin silaturahmi. Yang sebelumnya kita nggak kenal jadi kenal, yang sebelumnya kita nggak tahu daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan di sini bisa sharing-sharing nih nanti saat berdiskusi bagaimana energi terbarukan bisa dimanfaatkan di daerahnya masing-masing. Ini Pak Ika. Selamat siang Bu Yunia, sehat Bu Yunia? Nyambi daring ini Pak sama siswa ya. Oh iya, siap Bu.
Tes. Berarti masing-masing, boleh ngono. Oh, Bro. Nanti rapat. Mohon izin Pak Ismet Isnaini, kita bisa mulai ya Pak untuk kegiatan hari ini. Oke Pak Pak, oke, Ismet Isnaini, oke. apa bisa mendengar? Ya, siap. Siap ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Eng Ismet Isnaini MSc dari Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir Batan, Badan Tenaga Nuklir Nasional di Puspitek Tangerang Selatan, Banten. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia yang berkesempatan dan berkenan mengikuti kegiatan Camp Kreatif Guru SMK Indonesia bidang Renewable Energy. Ya. Di kesempatan kali ini kita mendapatkan pemateri yang luar biasa, Bapak Dr. Eng Ismet Isnaini MSc. Beliau adalah seorang risetor dari nuklir. Ya. Ya. Dengar ya Bapak Ibu ya suara saya ya. Aman, Pak. Jelas, Pak. Dengar, Ya. Pak, dengar. Alhamdulillah. Beliau S1 di Australia, S2 di Australia, dan S3-nya di Tokyo. Beliau seorang guru juga, seorang teacher, seorang pernah dosen juga ya Pak ya. Beliau nanti mungkin biografi bisa dilanjut oleh beliau. Mudah-mudahan nih menjadi inspirasi kita juga, menjadi wawasan buat kita juga dan menambah ilmu. Dan nanti materi yang akan disampaikan oleh beliau adalah pengetahuan umum tentang energi terbarukan. Yang kita ketahui bahwa banyak energi yang bisa dimanfaatkan ya di bumi ini, bisa air, udara, angin ya, bisa panas bumi, bisa juga panel surya atau cahaya surya bisa dimanfaatkan untuk energi terbarukan. Dan memang itu sangat butuh sekali untuk kita ke depan, untuk anak cucu kita. Nah, mudah-mudahan ini menambah wawasan dan ilmu kita. Saat ini partisipan yang sudah datang, yang sudah join 190 orang, sedangkan ya tim yang terdaftar di website Direktorat sebanyak 177 tim, yaitu 177 guru dan 354 siswa, ya total 531 orang. Yang dimana nih untuk guru-guru ini adalah peserta utama dari kegiatan Camp Kreatif Guru yang akan diselenggarakan ya sejak bulan Juli atau awal Agustus sampai nanti Desember untuk penganugerahan pemenang ya atau penghargaan. Oke.
tidak panjang lebar dari saya, kami persilakan Bapak Dr. Eng Ismet Isnani, MSc, untuk memaparkan materi tentang pengetahuan umum energi terbarukan. Kepada beliau, kami persilakan. Macet neng sing hormat. Oke, terima kasih kepada Pak Ika Setiawan. Suara saya bisa didengar ya sama yang lain semua? Dengar, Pak. Ya, siap. Siap. Oke, marilah kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak guru-guru hebat ya. Saya juga terkagum-kagum itu melihat jurusan-jurusannya. Ternyata ini kayak untuk beberapa orang kayak apa ya, ngasih garam ke lautan ya. Karena ternyata ada yang jurusannya bahkan sangat spesifik ya. Ada yang mengenai teknik hidro, energi surya, hidro dan angin. Kemudian wah luar biasa jurusan-jurusan dari bapak-bapak ini. Namun demikian nanti ada mungkin sedikit sharing yang lain sebagai penambah wawasan yang mungkin bisa jadi pengetahuan baru buat Bapak dan Ibu sekalian. Oke, izinkan saya share screen. Iya. Ke sekolah. Pak Ika bisa di itu? Saya belum bisa share screen. Persiapan lomba. Pak Ika. Oh iya, sebentar Pak. Pak Denny tolong screen-nya. Iya, Pak. Sudah Pak, silakan Pak. Oke. Gimana tinggal? Bisa. Mungkin Bisa. mic yang lain bisa dimatikan dulu biar tidak ada feedback. Belum ada nih. Di unmute Pak semua. Yang mana itu? Oke, terlihat ya, insya Allah. Saya mulai. Siang hari ini atau mungkin sore di Indonesia bagian timur, saya akan berusaha untuk mempresentasikan sedikit saja pengetahuan yang mungkin juga tidak lebih daripada bapak-bapak sekalian yang sudah berkecimpung langsung di bagian renewable energy ini. Saya akan bahas tentang renewable energy. Saya sendiri dari Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir. Nanti saya juga akan bicara tentang nuklir di bagian Suaranya Pak Ismet enggak kedengaran Pak. Oke, tadi di unmute, sudah unmute lagi ya. Sudah terdengar lagi ya semua? Oke, mohon maaf, presentasi ini saya campur ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karena kalau tidak salah waktu pembukaan, bahasa Inggris jadi soft skill ya buat para guru maupun para siswa, tapi saya presentasinya dalam bahasa Indonesia, insya Allah. Oke, jadi maksud kita dalam presentasi ini supaya kita memberikan pengetahuan umum mengenai apa itu energi renewable atau terbarukan dan yang tidak terbarukan. Kemudian bagaimana penggunaannya, ada berapa jenisnya, apa saja yang ada baik di Indonesia dan terutama juga di luar negeri karena kita memang boleh mau tidak mau harus banyak mengacu ke luar yang mana penggunaan renewable energy itu sudah sangat luas di berbagai daerah ataupun di berbagai negara. Kemudian juga apa itu terminologi di dalam renewable energy, bagaimana aplikasinya. Nanti sedikit akan saya sampaikan juga beberapa mungkin video-video, terutama bagaimana renewable energy ada di dunia ini. Kemudian mengapa kita diperlukan energi, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab nanti adalah apa itu renewable energy, karena ada beda-beda, mungkin ada sedikit perbedaan definisi dan sebagainya. Kemudian contoh-contohnya apa saja yang renewable energy yang ada di dunia ini. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu mungkin akan saya tanya ya sedikit, kita ada sedikit interaktif biar
nggak ngantuk juga ya. Sekarang jam 1 ini harusnya jam tidur nih, tapi ya kalau bahasa Jepangnya gambate ya, kalau kita sama-sama melawan kantuk kita. Dan renewable energy mana yang kita bisa gunakan di Indonesia dan lain sebagainya, ataupun yang sudah dilakukan di negara-negara lain. Oke. Definisinya, energi terbarukan merupakan energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan. Makanya disebutkan juga terbarukan atau berkelanjutan. Di Indonesia sekarang ini kita lebih kepada istilahnya EBT, energi baru dan terbarukan. Energi baru dan terbarukan itu nanti ada dua, energi baru itu sendiri dan energi terbarukan. Kemudian atau bisa juga disebut sebagai sustainable energy. Ada definisi yang lain merupakan hasil dari proses alam yang berkelanjutan. Misalnya sebagaimana kita tahu tenaga surya, angin, arus air, biologi, kemudian bumi dan sebagainya. Hal ini harus berkelanjutan karena tersedia dalam waktu yang relatif sangat panjang. Sehingga tidak perlu khawatir akan kehabisan atas sumber itu tersebut. Semuanya ya. Oke, dari referensi yang lain, energi renewable energy juga artinya adalah energi yang didapatkan dari arus energi yang terus-menerus dari lingkungan, ataupun energi yang diisi kembali dengan rate ataupun dengan dia bisa dapat energi itu kembali sama sebagaimana dia bisa menghabiskan energi itu sendiri. Misalnya kita pakai energi 200 megawatt, 500 megawatt itu bisa diproduksi lagi dalam waktu yang tidak lama. Makanya namanya continuous atau energi berkelanjutan. Kemudian kalau kita lihat di Wikipedia, renewable energy itu seperti tadi juga dari sunlight, dari matahari, angin, hujan, kemudian udara dan sebagainya. Oke, kalau sebagai kita tahu, kalau non renewable energy dari fosil akan menghasilkan minyak, kemudian dipakai oleh motor, kendaraan dan sebagainya. Selain itu, memang sekarang kalau kita lihat di sini kita punya nuclear energy yang nanti kita akan bahas sebentar, ada renewable dan fusion. Karena nuclear energy ini agak unik ya, karena bukan renewable tapi seolah-olah kayak renewable. Oke, apa itu perbedaan antara renewable dan renewable? Renewable bisa diproduksi kembali dan juga bagusnya renewable adalah tidak banyak polusi. Sebagaimana non renewable yang tidak terbarukan seperti dari asap motor, pabrik-pabrik dan sebagainya yang akhirnya menghiburkan efek greenhouse ya, efek greenhouse. Kemudian juga renewable memang di satu sisi kadang-kadang kita harus mengeluarkan investasi yang cukup, tapi di jangka panjangnya dia akan memberikan energi yang cukup banyak juga. Energi itu sendiri bisa digunakan secara langsung, maksud saya renewable, sumber-sumber renewable energy itu bisa secara langsung ataupun secara tidak langsung. Misalnya kalau yang secara langsung seperti kita tahu yakni di matahari, maka ada panel-panel matahari, ada di panel matahari, kemudian juga energi matahari itu langsung ditampung di solar cell, ya, kemudian ataupun dikonsentrasikan dengan cermin-cermin sehingga menghasilkan heat atau panas yang lebih tinggi untuk mendapatkan energi yang lebih banyak. Kalau yang tidak langsung misalnya air tidak langsung digunakan energinya, tapi energi air itu dipakai untuk memutar turbinnya akan menghasilkan energi dan sebagainya. Dan juga angin juga demikian prinsipnya secara tidak langsung dia merubah dari energi gerak angin menuju kepada bentuk menjadi listrik melalui turbin dan sebagainya. Kemudian juga panas ya, kita punya panas dan yang secara langsung tidak langsung digunakan untuk mendapatkan energi. Energi yang non renewable akan bertahan tidak lama ya. Mungkin kalau minyak bumi sekitar 42 tahun, kalau batu bara mungkin 224 tahun, tapi itu cukup pendek.
Karena umur manusia saja sampai 60 tahun, 70 tahun bahkan lebih ya. Sehingga boleh dikatakan kita akan secara cepat kehilangan sumber energi. Nah, ini kalau kita lihat di UK, di United Kingdom, di Inggris misalnya, mereka sudah banyak sekali menggunakan renewable energy sebagai sumber energi mereka. Nah, saya pengen, ini ada beberapa sumber energi yang mereka gunakan, landfill gas, ya. Coba saya lihat. Kemudian ada solar voltage, photovoltaic. Kemudian ada onshore wind, artinya angin yang di pinggir laut, angin yang di dan kemudian ada hydroelectric atau tenaga air. Kemudian juga ada offshore ya yang di pinggir laut, ada di tengah laut. Kemudian ada bioenergi yang lain. Oke, Bapak Ibu coba ini kebetulan saya coba dilihat di list partisipan ya. Siapa-siapa saja yang hadir nih, saya panggil secara acak. Ibu Atiyah Nabihah nih, Ibu Atiyah Nabihah. Kira-kira yang paling besar berapa mana nih penggunaan largest contributor untuk di Inggris? Gas, solar, hidroelektrik, ada angin dan sebagainya. Mungkin Ibu Atiyah bisa menjawab. Kira-kira ya Bu, nggak harus benar. Biasanya kan Bapak Ibu ini nanya ke muridnya, sekarang giliran ditanya nih. Ibu siapa tadi? Ibu Atiyah Nabihah ada? Kalau ya, silakan Ibu Atiyah mendengar. Atau yang lain? Coba saya kalau Bapak ya ini, mohon maaf, ini semua guru atau ada murid juga ya? Saya mohon maaf. Ya siswa. Ada siswa juga. Pak. Oh, ada siswa juga. Mohon maaf, saya pikir semua guru. Mohon maaf. Oke, nggak apa-apa kalau murid juga nggak apa-apa. Saya nggak tahu yang mana yang guru yang murid. Ini ada SMK 1 Sumedang Cepi Haitami. Kira-kira yang mana nih yang kalau di luar negeri yang renewable yang paling gede yang mana nih? Gas atau solar atau tenaga matahari, air atau apa? Dan itu yang paling kontributor yang besar itu apa, Pak? Yang kontributor yang besar, kontributor. Maksudnya sumber energi terbesar dari renewable di negara tersebut dari mana? Apakah dari angin, dari air? Ini ada persentasenya Pak, 29% yang paling besar, 28%. Nah ini 29% sebenarnya milik siapa nih? Gas atau hidroelektrik atau wind? Ini nebak-nebak aja Pak, nggak perlu benar. Oh, itu angin ya, yang terbesar angin ya. Angin ya. Angin, menurut terus Bapak gas. Angin ya. Oke. Iya. Yang paling kecil kira-kira apa Pak? Itu onshore itu Pak, onshore angin ya. Onshore. Ya, itu angin dua-duanya, satu di laut, satu bukan di laut. Iya. Oke. Berarti yang bukan yang di laut ya? Iya. Yang paling besar menurut Bapak angin yang di laut ya? Iya. Oke, makasih Pak Cepi. Oke, kita lihat ya Pak ya. Iya. Nah, ternyata benar juga Bapak itu ya. Yang paling besar adalah angin di laut. Ya, jadi nggak jauh beda dengan bioenergi 29% dan sebagainya ya. Jadi mereka sudah memanfaatkan renewable energy begitu besarnya ya. Yang ada di negara-negara lain. Kemudian ada juga nih Pak, mengapa kita memerlukan renewable energy ini ya? Karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran dari fossil fuel, dari minyak dan sebagainya, ini sudah meningkat begitu besar ya dari tahun ke tahun, dari 1960 sampai 2020. Kemudian juga global warming sebagai daripada hasil daripada greenhouse effect tadi, efek rumah kaca. Dan bahkan kalau kita tahu kutub utara ataupun kutub selatan sudah mulai mencair sehingga tingkat permukaan air laut pun sudah mulai naik 3,2 mm setiap tahunnya. Kemudian yaitu tadi air kutub pun mulai mencair sehingga sangat mengkhawatirkan kalau kita terus-menerus menggunakan fossil fuel dikarenakan polusi yang disebabkan ini. Ini ada sedikit video dari National Geographic tentang renewable energy. Mohon maaf dalam bahasa Inggris.
Jadi apa saja kalau kita lihat nih Pak, jadi sumbernya adalah sesuatu yang akan bisa dapat lagi dan tidak akan ada habis-habisnya. Ya, matahari, panas bumi, dan juga biomass. Nah, ini energi sekarang ini segini Pak. Ternyata kebanyakan masih dari non-renewable. Cuma 10% dari renewable. Ini salah satu background-nya. Keuntungannya nih Pak. Karena ya itu tadi, perubahan alam ini bisa dihadapi dengan adanya renewable energy. Contoh orang sedang, mungkin bapak-bapak ada yang sudah biasa nih, instalasi solar cell dan sebagainya, fotovoltaik. Kita lihat di beberapa negara sudah sangat polusi dan juga mengurangi polusi dengan renewable energy ini ya, karena tidak adanya asap yang dihasilkan dari pembakaran. Dan dia bisa diandalkan karena tidak akan ada habis-habisnya. Karena angin akan terus ada, matahari, dan seterusnya. Dan juga ongkosnya boleh dikatakan ketika pengoperasiannya sangat murah. Walaupun mungkin nanti investasinya agak berat, agak banyak. Ini kayak pertanian solar cell. Dan ada juga kekurangannya renewable energy ini. Kadang-kadang yang dihasilkan energinya nggak gitu besar. Jadi investasi dengan hasil energi tidak seimbang. Dan juga kadang-kadang merusak lingkungan di satu sisi karena ada hal-hal yang harus dihancurkan dari lingkungan itu sendiri. Dan untuk beberapa sumber energi terkadang memang tidak selalu ada, seperti angin, seperti matahari. Mungkin memang bisa disimpan di baterai, tapi ya kadang-kadang memerlukan biaya juga. Oke, kita kembali. Oke, sekarang jenis-jenis energi terbarukan, sebagai Bapak sendiri juga sudah banyak yang mengenal. Ada biofuel, ada biomasa, panas bumi, air, angin, matahari, gelombang laut, pasang surut, dan sebagainya. Energi matahari berasal dari matahari, biomass energi dari daun-daunan ataupun pohonan, tumbuhan. Nanti ada beberapa contohnya. Hydropower sumber air yang sudah biasa sekali di Indonesia, sudah banyak sekali PLT Indonesia. Biogas juga dari pembusukan bahan organik dijadikan gas. Ini sudah juga baik di Indonesia sebenarnya. Bahkan di beberapa negara itu sudah kayak suatu hal yang umum, bahkan di masyarakat mereka sudah memanfaatkan. Biodiesel sekarang di Indonesia juga sedang agak booming di beberapa tempat, seperti menggunakan jarak dan sebagainya. Sementara ini Bapak sekalian, pemanfaatan energi terbarukan ini baru sangat sedikit sekali. Kalau kita lihat di 2006, penggunaan energi kebanyakan dari minyak, kemudian gas, dan batu bara. Ya, hampir 90% lebih. Sedangkan air cuma 3% dan geotermal 1%. Ya, PLTG, PLTA. Dan 2025 diharapkan kita sudah bisa 17% menggunakan energi terbarukan. Ya, dari biofuel 5%, geotermal 5%, solar dan matahari dan angin 2%, kemudian ada juga batu bara dicairkan 2%. Jadi memang kita harus betul-betul memikirkan ada renewable energy, karena sampai 2025 saja mungkin kita belum bisa mencapai 50% penggunaan renewable energy dan masih bergantung banyak kepada energi-energi yang tidak terbarukan. Oke, biofuel, kita mulai pembahasan dari biofuel. Ya, seperti menggunakan sorghum, tebu, kemudian jarak, ya, menggunakan kandungan minyak nabati yang tinggi. Ini bisa dijadikan biodiesel misalnya, biomasa. Bahkan ternyata di Indonesia sudah ada pembangkit listrik tenaga biomasa, ya. Ada menggunakan kelapa sawit, ada yang menggunakan tongkol jagung, ya. Cuman itu tadi mungkin yang perlu dipertimbangkan, berapa banyak investasi yang harus dibuat dan berapa banyak energi yang dihasilkan. Jangan sampai investasi begitu besar, energinya ternyata tidak banyak yang dihasilkan. Di luar negeri nih Pak, ada satu mobil, Bapak lihat sendiri itu di apa namanya, di gambar, ada bis yang dikatakan
Bis ini berjalan dengan menggunakan biodiesel dari kacang kedelai. Masya Allah ya, luar biasa. Bisa kacang kedelai bisa diolah menjadi minyak biodiesel, bahkan sudah digunakan di bis transport umum. Walaupun ada juga mereka menggunakannya dari hal-hal yang kalau di Indonesia mungkin pohon jarak dan pohon-pohon yang lain. Yang setahu saya ada di BPPT, mereka meneliti tentang biodiesel, biofuel juga, menggunakan pohon-pohonan yang ada di Indonesia. Selanjutnya salah satu opsi yang lain adalah menggunakan geothermal. Energi thermal di Indonesia pun sudah dilakukan. Ada PLTP di Sibanyak Sumut, ada di Jabar, ada di Dieng, di Jateng, dan di Sulawesi Utara. Bahkan dikatakan Indonesia mempunyai 40% dari seluruh potensi panas bumi yang ada di dunia. Luar biasa. Ternyata Indonesia juga berpotensi menggunakan ini. Tapi apakah ini visible? Apakah ini menghasilkan minyak yang banyak? Ternyata kapasitas cadangan sumber daya energi panas kita ini ada 28.994 megawatt listrik, ya, sama dengan 200 miliar barrel minyak kalau kita harus mengkonversikannya kepada minyak. Maka ini menjadi salah satu alternatif, ya. Ini gambar di mana potensi panas bumi yang ada di Indonesia yang warna merah muda itu mengelilingi hampir seluruh wilayah daripada Indonesia, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan sebagian daripada Irian Jaya. Ini pada prinsip pembuat pengerjaan pada panas bumi adalah air dimasukkan ke dalam bumi yang menggunakan ada batu-batuan panas dan sebagainya, kemudian disedot ke atas, dari sini akan memutar turbin, mendasarkan uap, memutar turbin, dan seterusnya sebagaimana pembangkit listrik yang lainnya. Bapak Ibu yang sudah terbiasa, saya banyak lihat itu tadi ada yang mengajarkan tentang pembangkitan tenaga listrik, mereka mungkin sudah sangat terbiasa dengan hal-hal ini. Dan ini ternyata di luar negeri juga sudah biasa dilakukan di berbagai negara, contohnya di Iceland, di kepulauan yang sangat dingin. Ternyata mereka mempunyai tenaga panas bumi yang baik sehingga mereka bisa menggunakannya untuk memutar turbin menghasilkan listrik. Ya, kemudian juga tentunya karena adanya air panas ada cooling tower dan sebagainya, ya. Dan ini salah satu alternatif renewable energy lainnya adalah air. Dan ini sudah sangat populer di Indonesia. Banyak sekali PLTA yang ada di Indonesia. Kita tahu bagaimana prinsip kerjanya, dari air memutar turbin, kemudian dari turbin menggunakan generator sehingga menghasilkan listrik dari hal tersebut. Oke, kelebihannya responnya cepat dengan menyelesaikan beban, kan kapasitas dayanya lebih besar. Umur PLTA juga ya lumayan, 50-100 tahun, bahkan mungkin bisa di-refresh. Bendungan bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan lain, ya, misalnya rekreasi dan sebagainya, pengairan air, ya, sehingga multifungsi juga sebagai bendungannya. Kemudian tidak ada emisi karbon, sehingga environmentally friendly dan tidak menyebabkan polusi atau gas rumah kaca. Memang investasinya besar, perlu lahan yang luas, bahkan kalau Bapak Ibu juga pernah dengar, kadang-kadang ada satu kampung harus difungsikan, ya, untuk memberikan mendirikan waduk ataupun bendungan tadi, ya. Ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah dan sebagainya. Menggunakan prinsipnya menghasilkan energi mekanik dan memutarkan generator. Kemudian kalau di luar negeri, misalnya di Inggris tadi, 1,5% electricity dari hidroelektronik. Jadi nggak terlalu banyak kalau di luar negeri itu. Contoh di Inggris tadi hanya 1,5% dari 29% total sumber listrik dari PLTA lah, ya. Tentu listriknya lebih continuous, listriknya lebih berkesinambungan dibandingkan dengan angin dan air misalnya. Contoh salah satunya di Scotland, di bagian utara Inggris, menghasilkan listrik 705 gigawatt hour per tahunnya. Cukup besar untuk 1 tahun. Kemudian tenaga yang lain adalah angin. Angin juga bisa digunakan, dan ini cukup menarik karena memang
bentuk-bentuknya juga menarik, turbin ya, seperti kincir angin anak-anak kecil biasa main. Ternyata itu bisa dimanfaatkan untuk merubah energi, apakah itu offshore ataupun onshore, ya. Dan ternyata energi yang dihasilkan oleh angin ini terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun sampai tahun 2020 pun kita bisa lihat ada sekitar 170.000 megawatt ya energi yang dihasilkan oleh angin. Ini sudah terutama di negara-negara lain sudah menjadi salah satu opsi daripada energi. Ya, bentuknya hanya dari sebuah tiang yang ada propellernya, kemudian ada generator yang dihubungkan dengan setiap propeller, kemudian bahkan nanti dalam suatu video saya melihat pasang grid, artinya dihubungkan dari satu wind source atau wind farm, istilahnya wind farm ya, kayak pertanian angin kalau bahasa Indonesianya. Artinya begitu banyak turbinnya sampai jadi wind farm, jadi menternakkan angin supaya angin ini bisa diolah menjadi energi. Jadi dari satu farm ke farm yang lain, dari satu PLT angin ya, Bayu kalau nggak salah, PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu kalau bahasa Indonesianya, bisa dihubungkan dengan PLTB lain. Bukan hanya PLTB, tapi juga energi-energi yang lain. Ternyata di Indonesia juga sudah dilakukan di Sidrap. Mungkin ada Bapak Ibu yang dari Sidrap, saya kurang tahu. Ini diresmikan oleh Bapak Presiden tahun 2018 kalau tidak salah. Pembangkit listrik tenaga Bayu. Setiap turbin ini, kalau ini di atas bukit ya, bukan di pinggir laut seperti tempat-tempat yang lain. Ini di satu turbinnya atau satu putaran itu bisa menghasilkan daya beberapa megawatt. Ada keterangannya sekitar 75 megawatt yang terdiri dari 30 turbin. Jadi cukup lumayan bagus, sehingga cuman nanti kita harus lihat juga berapa banyak investasi yang harus dikeluarkan untuk itu. Sedangkan di luar negeri mereka sudah mencapai ribuan. Kalau tadi baru 30 ya, ini sampai 9.220 wind turbin menghasilkan kapasitas 20,1 gigawatt yang ke-6 terbesar di dunia ya. Ke-6 terbesar di dunia ya. 17% electricity mereka pun dari wind turbin tersebut. Oke, nah ini mungkin yang akan menjadi topik utama bagi Bapak-Bapak Ibu sekalian, walaupun saya juga tidak akan membahas secara detail karena mungkin akan lebih baik yang tahu, dan ini pun di Indonesia sudah banyak dilakukan, bahkan ke skala yang terkecil ya, misalnya di rumah-rumah tangga, yaitu energi matahari. Nah ini energi matahari luar biasa, subhanallah, memberikan energi yang begitu besar ya, yang matahari yang begitu jauh saja Allah ciptakan ini ternyata panasnya luar biasa sampai ke bumi ini ya. Per meter persegi sampai 1000 watt energi matahari. 1000 watt itu kayak satu AC mungkin ya, energi matahari. Apalagi Indonesia ini kita berada di garis khatulistiwa sehingga memiliki tenaga potensinya 4,8 kWh per meter persegi ya. Namun yang baru dimanfaatkan baru sekitar berapa itu 4/10. Makanya perlu dari 112.000 GWP energi surya yang dimanfaatkan baru sekitar 40 megawatt. Makanya mungkin potensinya sangat besar ya, karena kita berada di garis khatulistiwa. Sehingga panasnya dibandingkan negara Eropa yang mungkin banyak musim dingin, salju dan sebagainya, Indonesia kan walaupun musim hujan pun matahari tetap ada sehingga lebih berkelanjutan energinya. Dan ternyata memang kita lihat, kalau kita lihat di peta dunia, itu radiasi matahari yang banyak itu memang di daerah-daerah khatulistiwa, termasuk juga di daerah gurun ya, misalnya di Australia walaupun mereka nggak di khatulistiwa, dan Indonesia boleh dikatakan termasuk yang sangat baik. Kadang-kadang pemanfaatan matahari tidak perlu biaya, bisa langsung. Untuk daerah tropikal sangat cocok sekali. Beberapa untuk misalnya ada charger HP yang pakai matahari, kalau nggak salah ya waktu itu, nggak tahu sekarang masih populer apa tidak, tapi charger HP yang pakai matahari. Jadi kan bisa langsung dimanfaatkan. Maksudnya tinggal beli sekali bisa dipakai berkali-kali. Kemudian umur panel sel surya atau solar cell juga cukup panjang,
sehingga investasinya sedikit tapi jangka panjang dan tidak memerlukan banyak perawatan kecuali mungkin hancur ataupun hal-hal yang lain, tapi secara umum tidak perlu banyak perawatan. Walaupun demikian, sinar matahari itu sendiri tidak akan ada 100% karena memang akan ada malam, tapi itu masih bisa diatasi dengan penyimpanan di aki atau baterai. Memang investasi awalnya agak mahal, tapi menghasilkan energi yang cukup banyak. Jadi kita perlu instalasi, pengoperasian pun sangat mudah, walaupun hasil yang dihasilkan kebanyakan DC, tapi Bapak mengerti nanti bisa di-invert menjadi energi AC juga, dirubah. Maaf. Ya, di berbagai negara, contohnya ini di Jerman, Longines Energy Park, ya. Awalnya saya pikir itu apa kayak air, ternyata banyak adalah solar cell gitu ya. Begitu banyaknya solar cell-nya menghasilkan 25,7 megawatt. Oke, ini prinsip dasarnya. Bagaimana di negara lain? Saya ambil lagi contoh di Inggris, menghasilkan 7%. Ya, di Inggris dan Jerman 7% energi elektrik itu dari solar cell, ya. Jadi lumayan tinggi juga 7% dari. Oke, kemudian gelombang laut. Nah, gelombang laut mungkin belum terlalu populer, tapi Indonesia sebagai negara maritim perlu mempertimbangkan karena Indonesia selalu dikelilingi oleh laut, tapi yaitu tadi bergantung pada ombak. Kadang-kadang ada ombak, kadang-kadang nggak ada. Jadi energinya pun mungkin muncul dan tenggelam begitu. Kemudian mudah dioperasikan dengan biaya perawatan rendah, menghasilkan energi yang cukup bagus juga gelombang laut ini. Tapi belum terlalu populer di Indonesia. Kemudian pasang surut, ini pun masih banyak masih dalam tahapan penelitian ya, bukan energi masa depan kesimpulannya katanya, karena memiliki berbagai kelemahan dan sebagainya. Oke, kalau kita lihat ini data yang kita dapatkan dari Departemen ESDM. Ternyata tenaga air itu memang masih besar, ya 6.000 megawatt kapasitas terpasangnya. Ya, tenaga air mini hidro, mikro hidro, ya ada 75.000 megawatt. Kemudian dari tenaga surya masih sedikit, makanya mungkin dari departemen ini kita sedang berusaha untuk meningkatkan bagaimana penggunaan tenaga surya di berbagai tempat sehingga bisa meningkatkannya. Kemudian ternyata sumber daya yang ada dari uranium atau nuklir juga dipertimbangkan di sini, walaupun kita belum bentuknya energi tapi dalam bentuk penelitian. Nanti kita akan bahas perkara ini. Kemudian Oke. Nah, sekarang saya akan bicara masalah nuklir. Kalau yang tadi mungkin semua sudah mengerti perkara itu. Nah, sekarang apakah nuklir energi yang diterbarukan? Nah, kalau dasarkan dari peraturan pemerintah tahun ke-5 tahun 2006 dengan kebijakan energi nasional, ternyata nuklir belum masuk ke energi terbarukan, tapi istilahnya EBT, energi baru dan terbarukan. Seperti saya sampaikan tadi, ada energi baru dan terbarukan. Jadi nuklir belum masuk ke energi terbarukan, tapi energi baru. Karena kalau dari segi mendapatkan energinya, nuklir memang energi terbarukan, tapi sumber daripada energi nuklir itu sendiri, misalnya uranium, plutonium, dan sebagainya itu, masuk dalam kategori energi non-renewable, jadi tidak terbarukan. Oke. Jadi dalam EBT, tapi walaupun demikian, energi nuklir ini menghasilkan energi yang luar biasa, sehingga dan dengan jumlah kapasitas lahan yang terbatas, dia bisa menghasilkan energi yang begitu besar dibandingkan misalnya kalau solar cell harus punya lahan yang luas. Sedangkan kalau energi nuklir tempatnya kecil tapi energinya bisa besar. Jadi 1.000 megawatt nuklir fasilitas di Amerika Serikat ini memerlukan tanah 1 kilometer persegi lah lebih kurangnya kalau milnya ya 1 kilometer persegi untuk mengoperasikannya. Kalau angin misalnya memerlukan 360 kali lipat daripada itu semua untuk mendapatkan jumlah energi yang sama. Kalau solar atau matahari memerlukan 70 kali lipat dari jumlah area yang sama.
memerlukan area 70 kali lipat untuk menghasilkan 1000 megawatt. Jadi dari segi lahan, nuklir itu bisa, kalau bahasa kitanya nyempil-nyempil di mana-mana, tapi ternyata bisa mendapatkan energi yang begitu besar. Jadi kita ada ini perbandingannya kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, saat 1000 tadi 1000 megawatt nuklir di facility ya, sama dengan 3.125 juta solar cell panel ya, photovoltaic panel dengan panel size yang ukuran 320 watt atau sama dengan 431 area area wind turbine yang pertanian angin tadi yang berkapasitas 2,32 megawatt ataupun sama dengan 1,3 juta kuda, 1,3 juta kuda. Kemudian atau 2.000 mobil Corvette Z06 ya. Wah, jadi memang nuklir ini salah satu energi yang cukup menjanjikan walaupun pasti ada kekurangannya juga ya. Apa yang sudah kita lakukan di Indonesia, boleh dikatakan memang kita belum punya PLTN, belum pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada saat ini kita sudah baru tahapan pemantauan tapak daripada energi nuklir itu sendiri. Jadi ada 3 daerah, ya ini di Tapak Muria, kemudian di Bangka atau Jepara ya kalau tidak salah, kemudian di Bangka, dan di Serpong itu sendiri, walaupun di Serpong bukan untuk energi, tapi NDE bukan untuk energi, tapi untuk penelitian. Oke. Ini sebuah video tentang reaktor nuklir yang ada di Indonesia. Ini reaktor nuklir yang pertama ternyata diadakan di Bandung, ya, diletakkan oleh Presiden Soekarno tahun 1964. Tahun itu juga kita memasuki era nuklir. Pemanfaatannya baru untuk radioisotop, juga pemantauan kualitas lingkungan. Itu yang di Bandung. Kemudian tahun 2009 di Yogyakarta, Batan Jogja. Waktu itu masih lembaga atom mungkin ya. Untuk pelatihan calon operator ya, dan SDM masa depan, waktu itu diharapkan akan ada reaktor nuklir di Indonesia. Kemudian baru tahun 87 reaktor GAC Wabesi di Serpong. Reaktor serbaguna untuk penyiapan industri nuklir. Iradiasi untuk bahan makanan, silikon dan sebagainya, batu topas, air bebas mineral. Ini yang digunakan pada saat itu. Ini reaktor-reaktor nuklir yang ada di Indonesia. Ada 3 reaktor nuklir. Oke, ternyata nuklir bukan hanya untuk itu saja menariknya, tapi juga untuk kesehatan. Misalnya kantor kami bisa memproduksi sebuah alat namanya renograf, ataupun untuk mendeteksi kelenjar tiroid. Ada juga yang untuk mendeteksi kerusakan pada ginjal, ya. Renograf menggabungkan antara tiroid dan ginjal, ya. Ini semua diproduksi oleh pusat kami, Rekayasa Fasilitas Nuklir, dengan menggunakan isotop ataupun cairan yang disuntikan ke pasien atau diminum ke pasien yang diproduksi dari reaksi-reaksi nuklir. Dan itu aman, tidak menghasilkan efek sampingan yang kepada pasien, tapi bisa mendeteksi berapa banyak gejala kerusakan pada ginjal ataupun tiroid pada pasien tersebut. Juga monitoring lingkungan, ya. Kita juga menggunakan solar cell juga untuk energi, karena itulah kombinasi dan kerjasama antar energi memang harus terus dilakukan. Dan beberapa yang di jaringan, kami pun untuk itu terus menggunakan, mungkin ada guru-guru teknik jaringan di sini. Di kantor kami pun kami melakukan pemantauan, bahkan Mas Moderator juga pernah berkecimpung di bagian ini kalau tidak salah ya, kita menggunakan drone monitoring dan sebagainya untuk monitor bagaimana radiasi yang ada di lingkungan dengan menggunakan sistem jaringan yang ada di kantor kami. Nah, ini salah satu gambar yang tadi menggunakan solar panel. Jadi solar panel sebagai sumber energi secara umum, bahkan secara khusus kami juga menggunakannya untuk
pemantauan radiasi nuklir yang ada di kawasan Puspiptek Serpong ataupun di daerah-daerah lain. Detektor yang digunakan, ini detektor nuklir, kemudian ini panel-panelnya dan panel solar cell-nya. Kemudian ini teknologi drone yang akan kita gunakan. Ini ada, jadi si detektor ini peta di lingkungan kami ini. Drone membawa detektor radiasi. Nah, ini baru tahap percobaan, maka dia akan mendeteksi apakah di daerah tersebut ada radiasi atau tidak. Kalau di sebelah kiri Bapak juga bisa lihat itu bergerak-gerak temperatur, humidity, dan sebagainya. Ini salah satu hasil karya anak bangsa. Oke, tapi ternyata nuklir bukan hanya untuk itu saja. Nuklir juga untuk pembangunan pertanian. Mungkin Bapak Ibu ada, mungkin di sini kurang ya, tapi di kelompok-kelompok lain ada pemuliaan bibit unggul, kemudian pengawetan makanan, tanaman obat, dan sebagainya. Kemudian juga untuk peternakan mendapatkan nutrisi ternak yang lebih baik, efisiensi penggunaannya, kemudian reproduksi ternak, ya, ada vaksin untuk peternak, ada perikanan, pakan, dan pejantan, dan sebagainya. Aplikasi nuklir sangat luas sekali, sehingga ada di bidang pertanian, peternakan. Ini salah satu hasil panen beras atau padi daripada yang diiradiasi oleh Badan Pusat Aplikasi dan Irigasi. Koshi hikari itu suatu jenis makanan di Jepang yang sangat mahal, yang cukup mahal dan sangat pulen sekali. Dikombinasikan dengan IR Indonesia, menghasilkan beras yang baru. Tropico. Ini adalah salah satu hasil iradiasi dari Pusat Aplikasi dan Iradiasi. Dan ternyata untuk gigi ada juga bone graft, ya. Jadi untuk operasi gigi dan sebagainya dihasilkan juga dari Pusat Aplikasi. Apa itu iradiasi? Yaitu menambahkan sumber energi, sumber radioaktif seperti kobalt 60, cesium 135, kemudian kepada makanan atau kepada bibit unggul atau kepada hal-hal yang lain sehingga bisa bermutasi ataupun menghilangkan bakteri dan sebagainya sehingga makanan bisa lebih tahan lebih lama. Memang iradiasi disengaja ditembakkan, tapi ada juga pencemaran radioaktif, ya, ataupun kontaminasi, polusi radioaktif, dan ada juga radioaktivasi sebuah produk menjadi radioaktif setelah mendapat paparan radiasi. Yang lebih banyak membuat manfaat adalah yang pertama, yaitu iradiasi. Apa yang diiradiasi? Ini contohnya yang sudah diiradiasi. Ada pepes teri, kemudian ada semur, dan sebagainya. Artinya makanan-makanan ini bisa diiradi dengan sinar gamma dan tahan lama sehingga bisa diekspor ke luar negeri. Bahkan bukan hanya ini saja, ada buah salak, ada berbagai macam hal. Ini salah satu contoh rendang, ya, ada rendang yang bisa sehingga tahan lama dan bisa bersaing di pasaran internasional dan sebagainya. Ini contohnya ketika gempa bumi di Nepal atau di Bangladesh, saya kurang tahu, Indonesia turut menyumbang melalui ACT rendang-rendang yang sudah diiradiasi kan sudah tahan lama. Dan banyak sekali aplikasi nuklir, ya, tentang pemetaan unsur polusi lingkungan, ya, banyak, kemudian bagaimana menanggulangi stunting. Ini saya bukan di bidang saya tapi sangat menarik sekali aplikasinya. Kemudian evaluasi obat, saya cepatkan saja. Kemudian kalau ini lebih cenderung kepada orang-orang fisika, saya lihat tadi ada 1-2 Bapak Ibu yang di bidang fisika juga. Kemudian ini reaktor Bandung. Kemudian apa yang mereka sudah lakukan di reaktor Bandung, bahkan dijadikan destinasi wisata nuklir, ya, oleh pemerintah Kota Bandung. Oke. Ini nuklir Indonesia di mata dunia.
Dan terakhir, saya mengundang Bapak Ibu kalau mau datang berkunjung kepada kami persilahkan. Oke, itu saja presentasi dari saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin selanjutnya kita akan bisa lanjutkan dengan diskusi. Dan saya yakin juga Bapak Ibu banyak yang sudah berkecimpung di bagian renewable energy ini, sama pembangkit listrik, dan juga bisa memberikan masukan-masukan. Terima kasih. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, kita kasih kesempatan untuk diskusi sekitar 15 menit ya untuk Bapak yang mau bertanya. Tadi saya melihat di chat itu ada yang bertanya Pak Ismet. Ya. Sejauh ya, mohon dijawab ya Pak. Ya, dari Bapak Wakri Ahmad Toha, SMK Muhammadiyah mana ya? Saya SMK Muhammadiyah ya. Pertanyaannya, sejauh mana peran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pemanfaatan energi matahari? Pemerintah dengan melalui Dewan Energi Nasional, beliau selalu menekankan pemanfaatan bukan hanya energi matahari saja, tapi semua jenis energi. Bahkan tadi pagi dalam pidato Ketua DPD ya, beliau juga menekankan pentingnya pemanfaatan energi, bahkan termasuk energi nuklir juga waktu itu disebutkan di berbagai tempat, maka diberikan fasilitas-fasilitas. Terus terang saya sendiri memang tidak berkecimpung di bagian energi matahari, jadi sejauh mana secara detailnya, tapi memang pemerintah ada Dewan Energi Nasional, dibuat kepres tentang pemanfaatan energi. Jadi memang sangat banyak sekali pemanfaatan energi, terutama yang terbarukan ini, sedang didorong oleh pemerintah kita. Moga-moga kedepannya akan lebih banyak lagi, terutama bekerja sama dengan industri ya, karena sekarang kan kita harus selalu kerjasama dengan industri sehingga bukan hanya kita bisa menghasilkan, tapi juga meneliti, bukan hanya kita mendapatkan sesuatu yang baru, tapi juga bagaimana industri juga bisa memakainya. Oke, terima kasih Pak Ismet atas jawabannya. Untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin diskusi atau bertanya, silakan raise hand. Nanti kami bantu ya. Silakan Bapak raise hand dulu ya. Nggak berebut. Terus, nah ini ada Bapak Armi ya. Pak Armi dari SMKN 1 Cilegon Pak. Silakan pertanyaannya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik Pak materinya Pak. Saya sangat senang dengan batan ya, nuklir ya. Ya. Apalagi kalau nonton film itu kan sering banget dijadikan sebuah rebutan luar biasa tentang reaktor nuklir ya. Iya. Pertanyaan saya gini Pak, untuk nuklir sendiri ataupun energi nuklir tadi disampaikan Bapak dengan tempat yang terbatas sudah sangat bisa menghasilkan energi yang luar biasa begitu ya. Iya. Kira-kira untuk Indonesia Pak, kapan gitu untuk bisa dihasilkan kira-kira pembangkit listrik tenaga nuklir kira-kira kapan itu Pak? Ya, betul. Seperti itu mungkin ya. Oke, terima kasih aja Mas Ika. Terima kasih. Ya, Pak. Satu lagi ya Pak. Oh ya. Satu lagi dari Ibu Reska Astini, PGRI 3 Cimahi. Silakan Bu Reska. Ibu Reska, silakan. Saya lihat kayaknya ini udah raise hand dari awal deh mungkin. Oh gitu. Ya Pak, dijawab yang Bapak Armi. Itu ada satu lagi Pak. Oh, ada Pak Wangi, Pak Wangi atau Ibu Wangi ya dari SMK PGRI 3 Cimahi. Silakan Bapak Ibu Wangi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ismet. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya tertarik dengan sebenarnya dari dulu juga saya tertarik dengan solar cell ya Pak ya. Cuman mungkin di Indonesia ini masih belum banyak untuk produksi solar cell-nya ya Pak ya. Karena
yang saya tahu PT LEN juga masih menginfor ya Pak ya kalau nggak Iya. salah ya untuk Iya. untuk solar cell-nya ini. Nah, Iya. apakah misalnya Bapak tahu bocoran di Indonesia apakah akan ada ke sana gitu, karena memang mungkin kenapa tidak viral di Indonesia karena memang salah satu faktornya adalah Mahal ya. kurangnya barang-barang atau Solar cell yang mahalnya murah solar ya. cell tersendiri ya gitu. Iya. Itu aja Pak mungkin. Terima Iya. kasih. Iya, terima Assalamualaikum. Cukup 2 dulu. Oke. Pak, silakan dijawab yang Bapak Tadi Armi. Pak Armi ya, saya lupa. Ya. Oke Pak, tentang nuklir di Indonesia kapan akan beraksi ya, tanda kutip gitu. Ya memang seperti saya sampaikan sedang studi kelayakan. Kalau boleh dikatakan kalau dari kita kan sudah punya reaktor ya Pak sebelumnya ya. Itu terus terang kita tidak bangun sendiri, kita mengambil konsorsium dari negara-negara lain. Bahkan yang terakhir kita bikin tempat iradiasi gamma merah putih yang mengiradiasi bahan makanan dan sebagainya, itu pun dari kerjasama dengan Hungaria. Jadi kalau dari pembangunan sih mudah ya Pak ya. Cuman Indonesia mempunyai geografis yang agak karena sering gempa, jadi daerah-daerah volcano, sehingga ini harus mempunyai penelitian. Seperti kita tahu sendiri Fukushima di Jepang itu kan hancur karena gelombang tsunami yang dipicu oleh gempa. Jadi hal ini sejak Fukushima mungkin peraturan-peraturan pun ada badan, selain Batan ada Bapeten namanya Pak, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan mereka yang membuat regulasi peraturan-peraturan, sehingga bahkan ada IAEA, International Atomic Energy Agency atau Batan Dunia, mereka juga yang semua badan tenaga nuklir di dunia itu berafiliasi ke IAEA. Jadi peraturan-peraturan harus mengacu kepada mereka. Jadi apakah ini sudah layak atau belum, dan kita tidak bisa membuat reaktor nuklir untuk daya tanpa perizinan juga dari mereka begitu, karena harus diawasi gitu. Nah itulah yang agak sulitnya. Kalau maka ada beberapa, sekarang ada satu tambahan tempat di Kalimantan Barat, saya kurang tahu persisnya di mana, mencari tempat yang mungkin lebih stabil secara tanah, secara struktur gitu. Kalau dari segi seperti kita lihat di Dubai, ya mungkin Bapak pernah dengar di Dubai mereka sudah mulai dengan tenaga nuklirnya. Mungkin karena dananya relatif, tapi bukan berarti pemanfaatan tenaga nuklir itu harus kita semua dari nol sampai akhir kita yang buat. Bisa saja dari negara-negara lain, cuma nanti pas pengoperasiannya tenaga-tenaga lokal yang melakukannya. Gitu. Jadi ya ini bergantung kepada policy dari pemerintah setempat juga Pak. Kalau pemerintahnya sudah setuju, didukung dengan data studi kelayakan tentunya, maka ya mungkin moga-moga tidak terlalu lama bisa memiliki PLTN, walaupun ini sudah ya belasan bahkan mungkin ya, puluhan tahun diisukan, disampaikan, karena dari ide Pak Soekarno sendiri tahun 60-an ya sudah mau mulai membuat PLTN itu, cuman ya mungkin bertahap, mungkin nanti diperlukan tenaga-tenaga skill dari teman-teman lulusan SMK juga ya yang mungkin nanti siapa tahu nanti ada, saya lihat tadi jurusannya mungkin ada pengendalian reaktor nuklir di SMK ketemu ke depannya kan, bukan suatu hal yang mustahil begitu. Mungkin itu Pak Armi ya. Kemudian Ibu Wangi, ya memang betul Bu, produk made in China itu yang biasanya murah-murah ya untuk solar cell. Maka mungkin ini jadi suatu tantangan juga ya buat SMK-SMK di Indonesia untuk memproduksi solar cell yang murah meriah gitu. Apakah bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian tentunya, karena karena kalau pun dilakukan tapi tenaga oleh solar cell-nya masih mahal, maka investment-nya akan lebih besar daripada energi yang akan didapatkan dari si tenaga surya itu sendiri begitu ya. Dari bocorannya saya kebetulan bukan di bagian pemerintahan yang pembuat kebijakan, tapi kita harapkan ada inovasi-inovasi baru ya. Mungkin dari hasil training ini ada inovasi baru ya. Penggunaan ataupun bagaimana memproduksi
solar cell yang boleh dikatakan murah meriah ya, dan aplikatif tentunya ya, walaupun murah tapi nggak aplikatif juga sangat bisa. Karena sekarang semua jenis penelitian istilahnya sedang diajukan ke hulu ya, jadi bagaimana ke hilir sehingga bisa diaplikasikan di masyarakat gitu. Kita masih memang banyak harus mengimpor dan sebagainya, tapi ya itu kalau yang nanti di pusat-pusat penelitian litbang lain, mereka juga masih terus mengembangkan, dan memang kita harus banyak belajar. Moga-moga nanti dari SMK bisa dikirim juga, karena contohnya di negara-negara yang di Jepang ya, penggunaan solar cell pun sudah sangat banyak gitu ya. Ya memang kita harus banyak berharap Bu, dengan karena dari ibu-ibu bapak-bapak yang hebat ini mungkin bisa memproduksi anak-anak SMK yang tiba-tiba inovatif memproduksi solar cell dengan cara-cara baru. Mungkin itu, kalau mohon maaf kalau tidak memuaskan. Pak, satu lagi, kalau yang di Litbang itu sama nggak sih dengan tadi kan ada pertanian ya Pak ya? Ya. Sama nggak dengan rekayasa genetik? Oh enggak Bu, kalau yang di pertanian tadi itu lebih ke iradiasi, jadi si bibit itu ditembak oleh sumber nuklir, kemudian dia bermutasi. Ya, nanti setelah itu ditembak lagi sampai akhirnya dipilih mutasi mana yang paling baik. Misalnya dari satu biji benih padi, mutasi mana yang paling baik. Karena nanti ketika mutasi ada, kalau yang pernah belajar biologi kan begitu mutasi itu satu bisa jadi 4 macam gitu ya. Yang satu jelek, yang satu bagus, yang satu lebih bagus lagi. Jadi hasil mutasi beberapa kali ini nanti dipilih di mana yang lebih baik gitu. Jadi lebih kepada ya sebenarnya mirip sih Bu ya, mohon maaf. Sebenarnya mirip sih ke rekayasa genetik, tapi teknologi yang kita gunakan adalah iradiasi. Gitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, Pak Ismail, ada pertanyaan nih dari kolom chat dari Arif Mafatia Karim, SMK Al-Kafah Kepanjen ya. Pertanyaannya, akankah ada piranti yang mudah didapat dan terjangkau untuk dibeli untuk skala home industry dan memungkinkan hybrid dari double energy? Nah, hybrid. Ada gambaran dari apa Pak? tentang hybrid. Ya? Dari hybrid dari Arif Mafatia Karim ya, SMK Al-Kafah Kepanjen. Ya, coba saya tadi kurang jelas pertanyaannya. Apakah ada piranti yang mudah didapat dan terjangkau untuk dibeli untuk skala home industry yang memungkinkan hybrid? Oke, kalau secara piranti sendiri, maksudnya kalau di Indonesia ya mungkin sudah ada, tapi tidak terlalu. Masalahnya kan ya itu tadi, memang masalah harga lagi ya, balik-baliknya gitu. Jadi mungkin ada yang piranti-piranti yang applicable untuk tempat-tempat tertentu, tapi mungkin kayak seperti sampaikan juga solar energy belum tentu applicable di semua tempat dan sebagainya. Piranti, saya sendiri tidak terlalu update dengan masalah piranti yang tersedia sekarang, tapi kita juga harus melirik karena sekarang sudah era perdagangan bebas ya. Bisa juga kita melirik kalau memang hanya sekedar untuk memakai, ya bisa juga kita melirik ke daerah negara-negara lain yang mungkin kadang-kadang mereka jualnya nggak terlalu. Itulah akhirnya kalau kita lihat produksi-produksi dari luar negeri kadang-kadang bisa menang di pasaran di Indonesia karena mereka bisa memproduksi lebih murah lagi gitu. Memang kita harus mendorong sekali industri piranti-piranti ini supaya aplikasinya betul-betul bisa diwujudkan di Indonesia ini. Gimana Pak Ika, ada lagi? Ya Pak, untuk menambahkan untuk aplikasi hybrid nanti Bapak Ibu nanti dapat materinya dari ada materi sendiri ya, betul. Cipta Mandiri ya, di pertemuan berapa tuh saya lupa. Iya. Di pertemuan ke-8 dan ke-9 itu ada PT 11 Cipta Mandiri, nanti akan diulas tentang itu menarik sekali tuh. Hybrid ya. Ya. Nanti saya diundang juga Pak ya kalau bisa. Insyaallah Pak, siap Pak Ismail. Ya. Ada satu lagi pertanyaan Pak dari Bapak Marsudi. Ya. SMKN 3 Kota Bumi. Ya. Pertanyaannya, tenaga petir
atau kilat bisa tidak dimanfaatkan untuk energi terbarukan karena mungkin luar biasa ya tenaga listriknya gitu kan. Energinya ya. Apakah bisa dimanfaatkan seperti itu, Pak? Oh ya, saya sendiri belum pernah mendapatkan referensi atau bacaan tentang energi petir ya. Memang kalau kita lihat energinya luar biasa, cuman mungkin ada kendala dalam segi penampungan gitu. Kalau listrik kan bagaimana dia menampung energi yang begitu besar, kapasitasnya di mana dan sebagainya. Dan mohon maaf saya juga nggak banyak referensi kepada Pak Marsudi. Jadi PR juga nih buat saya, nanti coba saya cari tahu. Mohon maaf. Siap, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Ini Pak, ini ada yang udah resen ya, Pak Cecep Usman dari SMK mana sih nggak kelihatan nih. Pak Cecep Usman, kami persilakan Pak Cecep dari SMK 1 Cilegon ya. Terima kasih Pak Ika atas kesempatan yang diberikan. Kesempatan ini saya ingin bertanya pada narasumber Pak Bapak Ismet. Ya. Untuk perbandingan Pak, kalau dilihat dari segi investasi itu murah mana antara pembangkit listrik tenaga surya dengan mikrohidro? Karena di beberapa daerah itu potensi yang terutama yang di kaki gunung ya, itu potensi aliran airnya cukup bagus. Iya. Mohon penjelasannya Pak, barangkali ada data empiris gitu. Ya, saya sendiri mohon maaf Pak tidak mempunyai data secara lengkap tentang hal itu, tapi seperti disampaikan tadi memang kalau dalam membandingkan itu kita agak sulit karena tergantung kepada daerahnya dan juga misalnya energi yang diproduksinya dan sebagainya. Misalnya seperti tadi kalau saya sampaikan kan ada perbandingan untuk 1000 megawatt energi nuklir sama dengan berapa dan sebagainya. Kendala di energi solar memang solar cell yang mungkin tidak begitu murah, sedangkan di mikrohidro kan akan lebih aplikatif juga dan menghasilkan listrik yang mungkin memadai untuk daerah-daerah tersebut begitu. Tapi kalau dari segi data, mungkin ada seperti disampaikan Pak, mungkin ada daerah yang ketika solar cell ini lebih bermanfaat atau lebih banyak atau lebih efisien karena sinar mataharinya yang lebih curah, sinar mataharinya yang lebih besar gitu. Jadi perbandingan hanya bisa kita lakukan kalau istilahnya apple to apple ya. Kalau di tempat yang sama solar cell dengan hidroelektrik atau misalnya di gurun Sahara tentu mikrohidro tidak akan efisien gitu ya Pak. Jadi kalau menurut saya kita tidak bisa bandingkan langsung, tapi itu perlu diadakan kelayakan juga Pak. Kira-kira apa yang cocok renewable energy di daerah tersebut begitu kan? Dan bukan hanya cocok tapi efisien menghasilkan energi yang memadai begitu. Sehingga kita nggak harus langsung ini efisien banyak airnya, tapi ternyata kalau investasinya terlalu besar akhirnya ya kurang efisien dan efektif begitu. Mungkin itu Pak dari saya, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Ismet. Ya, terima kasih Pak. Kita batasin 3 pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu semua. Kami persilakan Bapak Farik MPD dari SMKN 1 Pringapus ya. Kami silakan Pak Farik. Pertanyaannya. Terima kasih Pak Ika atas kesempatannya. Saya mau tanya ke narasumber ya Pak Ismet. Ya. Silakan Pak. Saya langsung saja Pak bertanya tentang penggunaan solar cell ya Pak ya. Di sini saya masih agak rancu Pak, penggunaan solar cell itu sebenarnya yang digunakan itu intensitas cahayanya atau panas yang dipancarkan oleh sinar putus-putus ya. Dari nggak kedengeran, mohon maaf. Kalaupun bisa seandainya kedua-duanya bisa dimanfaatkan, kenapa tidak? Misalkan ada sismet. Jadi saya masih rancu mengenai penggunaan panel surya tadi ya Pak ya. Panel surya itu yang digunakan itu hanya intensitas cahayanya atau penggunaan panasnya. Kalau bisa seandainya digunakan kedua-duanya kan akan bisa menghasilkan power atau tenaga yang lebih baik. Oh, jadi saya tanyakan ya, jadi penggunaannya itu sebenarnya intensitas cahayanya atau panas yang dihasilkan oleh sinar matahari.
Ya. Demikian Pak Ismet pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Farid. Ya, setahu saya Pak, soal prinsip kerja solar cell itu adalah menggunakan intensitas panasnya, sedangkan cahayanya tentu cahayanya artinya dia harus menggunakan sensor cahaya yang terpisah. Sejauh saya tahu, memang belum banyak penggunaan tentang penggunaan intensitas cahaya. Tentu cahaya itu akan mempengaruhi nanti. Kalau seperti kita tahu sendiri bahwa ketika redup panasnya akan berkurang begitu dan sebagainya. Tapi saya belum pernah menemukan pemanfaatan kedua-duanya sejauh ini. Baru dari segi daripada intensitas panasnya itu sendiri. Kalau Bapak mungkin ada bacaan-bacaan yang bisa di-share, itu akan sangat menarik sekali kalau memang ada penggunaan secara cahaya ya pada itu solar cell. Mohon maaf karena Pak Farid, saya sendiri bukan orang yang terlalu expert di bidang solar cell. Mungkin nanti ada bapak-bapak di ini bisa juga memberikan masukan mungkin tentang hal tersebut. Tapi sejauh pengetahuan saya seperti itu. Terima kasih. Oke. Pak Farid, terima kasih pertanyaannya. Penasarannya disimpan dulu, nanti bisa dijawab oleh PT Land Industri Persero ya. Kebetulan beliau memang pabriknya solar cell ya. Pabriknya solar cell ya. Iya, memang tempat produksi, nanti penasarannya disimpan dulu ya. Nanti ditanyakan lagi ke... Mungkin sudah ada berbagai macam jenis solar cell yang mereka sudah produksikan sekarang ya. Kita tidak... Iya gitu. Jadi emang menurut kemarin informasi dari pemateri memang ada beberapa, bocoran sedikit, ada beberapa produk yang tidak harus menatap langsung ke matahari gitu. Jadi ngumpet aja dia udah bisa nyimpen. Oh, nah itu keren banget ya bisa begitu ya. Itu. Iya, nanti akan disampaikan, dipaparkan. Wow. Jadi Pak Farid disimpan dulu ya penasarannya. Iya Pak. Siap. Siap. Ya, 2 pertanyaan terakhir. Itu aja. Oh ya, makasih Pak Farid. Oke, 2 pertanyaan terakhir yang sudah Rensen, Pak siapa nih? Pak Muhammad Muslih dari SMK Unggulan NU. Silakan Pak Muhammad Muslih. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya ingin bertanya Pak, di sekolah kami sudah memasang solar cell atau PLTS. Dan kemarin kami ingin memasang PLTS yang on grid itu, tapi di Jombang sendiri yang PLN ini belum bisa memfasilitasi untuk pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan on grid. Apakah itu sudah disosialisasikan kepada PLN seluruh Indonesia atau hanya terbatas ke daerah-daerah tertentu saja? Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Iya. Ya Pak, mungkin itu bergantung kepada kebijakan di daerah masing-masing. Ya, Pak. Bapak dari mana? Mohon maaf. Dari Jombang, Pak. Oh, Jombang, ya. Mungkin itulah pentingnya ada kerjasama antar instansi ya Pak ya, sehingga kadang-kadang mohon maaf di negeri kita ini kadang-kadang karena kurangnya kerjasama antar instansi sehingga ada ketidak matchingan antara penelitian atau pekerjaan dilakukan dengan yang lainnya begitu. Jadi saya pribadi tidak mengetahui secara persis apakah itu sudah disosialisasikan atau belum. Tapi mungkin itu bergantung kepada daerahnya masing-masing, Pak ya. Karena itu mungkin yang berhak menjawabnya pada orang-orang yang di bagian listrikan PLN itu sendiri, apakah hal itu sudah dilakukan atau belum. Saya pribadi mungkin belum bisa menjawab pertanyaan itu, Pak. Ya. Karena untuk menggunakan aki kan biaya operasionalnya mahal. Iya, betul. Iya. Memang itulah Pak, memang harus ada lobby-lobby ya kepada pihak sehingga Bapak dari sebagai guru atau apa Pak? Ya dari guru Pak. Ya, makanya perlu ada lobby-lobby untuk bagaimana sekolah ini juga dibantu oleh industri dan BUMN di Indonesia begitu sehingga kerjasamanya bukan hanya mentok di suatu tempat saja begitu. Sehingga kalau ada kerjasama yang baik, beberapa SMK memang harus membuat MOU sehingga apa yang dilakukan tidak
mubazir lah istilahnya begitu. Ya. Mohon maaf Pak ya, karena kebijakan itu saya juga kurang mengetahuinya secara detail. Begitu. Ya terima kasih Pak. Oke, satu pertanyaan terakhir Pak Ismet sebagai penutup pertanyaan. Di chat ada yang terlewat, ada pertanyaan dari Erdwi Puji Susilo. Yeah. Dari SMKN 1 Cirwas. Apakah kalau 30% pengayaan nuklir untuk energi, kalau lebih dari 90% bisa buat senjata nuklir? Oh, udah ke arah senjata nih Pak. Apakah benar? Apa kita sudah sampai ke sana seperti itu? Aduh, saya kurang paham ini pertanyaannya Pak. Kalau 30% pengayaan nuklir untuk energi, kalau lebih dari 90% bisa buat senjata nuklir, gimana ya maksudnya ya? Pak Dwi, Pak Puji Susilo bisa disampaikan secara langsung untuk diperjelas. Pak Puji Susilo dari SMKN 1 Cirwas, silakan untuk pertanyaannya diperjelas Pak. Untuk pertanyaan terakhirnya Pak. Mungkin kalau setahu saya ya kita belum yang jelas, kita belum sampai ke senjata nuklir. Kita baru penelitian, bahkan reaktor yang kami punyai di Bandung, Jogja, dan Kartini pun masih reaktor nuklir. Baru ada wacana untuk membuat RDE, reaktor daya eksperimental. Artinya dia akan menghasilkan daya, tapi hanya untuk eksperimen. Jadi tidak akan disuplai kepada masyarakat, hanya akan disuplai ke daerah-daerah sekitar reaktor itu sendiri, dan pusatnya pun akan ada di Puspiptek Serpong, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Serpong. Sehingga nanti kalaupun dari reaktor akan dihasilkan listrik, itu hanya untuk kawasan tersebut. Sedangkan untuk senjata nuklir Indonesia belum membuat sama sekali dibandingkan dengan negara-negara lain karena memang belum ada keperluannya. Dan moga-moga juga tidak perlu ya, karena nuklir di Batam dipergunakan untuk perdamaian dan lebih cenderung untuk pemanfaatannya bagi kebaikan umat manusia, misalnya untuk pertanian, peternakan, dan pembangkitan energi itu sendiri sebagai salah satu bentuk energi baru yang sedang diusung oleh Dewan Energi Nasional untuk segera dilakukan pembuatan atau pembangunannya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Ismet Isnaini dari Batam atas waktunya. Mohon di slide terakhir ini Pak, mungkin ada kata-kata atau motivasi untuk guru-guru hebat Indonesia Pak. Kata-kata terakhir Pak, bukan kata terakhir. Terima kasih pada semua guru-guru. Saya berharap sekali Bapak mengikuti training dengan motivasi yang tinggi, karena saya lihat juga saya sendiri tidak banyak berkecimpung di SMK, tapi melihat jenis-jenis pelajaran yang disampaikan kelihatannya sangat matching sekali dengan renewable energy ini, dan moga-moga nanti akan dihasilkan suatu inovasi yang baru ya, karena sehingga akan timbul anak-anak murid juga yang inovatif dan mereka juga bisa aplikatif dan bisa bersaing di dunia internasional. Karena sekarang yang kita perlukan adalah skill, ya, soft skill, hard skill, terutama soft skill tadi. Walaupun sertifikasi, soft skill sangat berguna sekali dan bisa bersaing di pasaran internasional. Terima kasih atas perhatiannya dari presentasi saya lakukan. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu sekalian juga akan menjalani training dengan baik, insya Allah. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Pada Bapak Ibu yang mungkin atau pengen ada pertanyaan, apakah ada nomor kontak yang bisa dihubungi Pak Ismet Isnaini? Oh iya, saya tulis di chat aja ya. Ya, ini nomor kontak dan WA saya. Nanti sebentar saya tulis di chat, nanti oleh panitia juga boleh disampaikan. Oke, itu email dan WA saya. Oke. Sudah tampil belum ya? Belum. Di WA terakhir. Oh, salah. Harusnya to everyone. Mohon maaf. Ya, siapa? Tadi ke orang tertentu, nggak tahu kenapa.
Udah tampil ya? Tampil Pak. Sudah Pak. Siap. Oke, makasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan mendapat inspirasi ya. Kita Amin. semua sebagai seorang guru untuk mengajar, karena beliau juga guru Pak ya. Ya, Pernah jadi sempat guru ngajar. dan pernah dosen ya Pak ya. Iya, guru juga. Walaupun nggak terus-menerus ya. Iya, siap. Oke, makasih banyak Pak atas ilmu Ya, dan waktunya. terima kasih. Akhir kalam ya Pak. Ya. Dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat semuanya ya Pak mengikuti ya. Terima kasih Pak. Guru ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Lipa, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Ya, Assalamualaikum. terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu izin absennya ya. Apa? Izin untuk live. Izin live. Salam untuk semua. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Armi, makasih Pak Armi. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Arisdianto. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Robert. Terima kasih Bu Nova. Ya, Terima kasih Pak Ika. Pak Dwi Puji. Terima kasih Pak Ika. Makasih. Assalamualaikum. Besok ketemu lagi. Pak Muhammad Yusuf, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ika. Terima kasih Pak Marsudi, Pak Nanda. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Ika Setiawan. Ya, Bu Yunia, terima kasih. Jadi untuk Rabu ya nanti Pindahin dulu hostnya ke saya Pak. Izin lab Bapak Ibu semua. Saya akhiri ya untuk labnya. Makasih telah bergabung. Iya Pak, makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanjay, BSA.